Implikasi kewarganegaraan ganda bagi warga negara Indonesia. Latar belakang. Diketahui bahwa terbentuknya suatu negara terdapat 3 unsur penting, yaitu rakyat, wilayah, dan pemerintahan yang berdaulat. Nah, di dalam 3 unsur penting tersebut terdapat rakyat. Tentu saja rakyat ini perlu kewarganegaraan yang berarti ikatan antara rakyatnya dengan negaranya. Kemudian masih saling berkaitan dengan hal sebelumnya. Suatu kewarganegaraan pasti akan dipengaruhi oleh asas-asas dalam berkewarganegaraan. Kemudian hal yang akan saya bahas dalam video ini ialah asas kewarganegaraan yang dianut di Indonesia dan bagaimana pengaruhnya terhadap implikasi kewarganegaraan di Indonesia. Pertama, kita akan membahas mengenai asas kewarganegaraan terlebih dahulu. Sistem kewarganegaraan di Indonesia memperhatikan 3 asas kewarganegaraan, yaitu asas ius soli atau bisa dikenal dengan asas kelahiran, yang berarti status kewarganegaraan seseorang ditentukan oleh daerah atau wilayah di mana seseorang itu dilahirkan. Kemudian asas ius sanguinis, yang berarti asas keturunan, yang berarti status kewarganegaraannya ditentukan berdasarkan keturunan dan ikatan darahnya. Namun, kedua asas tersebut memunculkan status kewarganegaraan yang apatride, tidak memiliki kewarganegaraan, dan bipatride, kewarganegaraan ganda. Meskipun Indonesia tidak mengenal kedua hal itu, lalu bagaimana Indonesia menghindari hal tersebut? Untuk menghindari hal tersebut, Indonesia telah memperbarui UU nomor 62 tahun 1958 yang kemudian diperbarui dalam UU nomor 12 tahun 2006. Indonesia mengatur tata cara memperoleh kewarganegaraan dengan cara: yang pertama, telah berusia 18 tahun atau sudah kawin. Kedua, pada waktu mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia, paling singkat 5 tahun berturut-turut atau paling singkat 10 tahun tidak berturut-turut. Yang ketiga, sehat jasmani dan rohani. Yang keempat, dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kelima, tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 1 tahun atau lebih. Yang keenam, jika dengan memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia tidak menjadi berkewarganegaraan ganda. Yang ketujuh, mempunyai pekerjaan dan atau berpenghasilan tetap. Dan yang terakhir, ke-8, membayar uang pewarganegaraan ke kas negara. Sehingga untuk semua hal yang telah dipaparkan, kesimpulannya, asas-asas yang dianut dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia untuk menentukan kewarganegaraan seseorang, negara Indonesia dikenal beberapa asas yang dianut oleh Indonesia, yaitu asas ius soli, ius sanguinis, asas kewarganegaraan tunggal, dan asas kewarganegaraan ganda terbatas. Kesimpulan kedua, implikasi kewarganegaraan ganda bagi warga negara Indonesia terletak pada hak dan kewajiban yang ditanggung oleh setiap warga negara. Dalam penelitian ini, fokus kepada siapa saja yang termasuk ke dalam warga negara Indonesia, sehingga jelas dan tegas hak dan kewajiban yang disandingkan kepada warga negara yang bersangkutan, meskipun status kewarganegaraan tersebut rangkap karena satu dan lain hal, tetapi yang berkepentingan masih tinggal dalam negara kesatuan Republik Indonesia atau di luar wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, hak warga negara tercantum dalam Undang-Undang 1945. Terdapat dalam pasal 6 ayat 1, pasal 27 ayat 2, pasal 28D ayat 3, dan pasal 31 ayat 1. Sementara, berkenaan dengan kewajiban warga negara tertuang dalam Undang-Undang 1945 mencakup pasal ayat 1, pasal ayat 3, keduanya pasal 27, dan pasal 30, serta pasal 31 ayat 2. Terima kasih.